Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku Zan Abdullah. Guys, di video kali ini aku bakalan ngelanjutin Q&A yang sebelumnya udah pernah aku bahas, karena masih banyak banget nih ternyata pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang Facebook tentang Instagram Ads gitu ya. Tentunya di video kali ini bakalan lebih panjang karena ini banyak banget yang nanya-nanya kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Dari Aji_Muhajir 5555. Kalau iklan 24 jam nonstop, apa dijeda dulu bang? Kalau jam 12 malam sampai subuh. Oke, ngomongin tentang permasalahan iklan, balik lagi ke fundamentalnya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita ngiklan, pengen jalan 24 jam, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tetapi contohnya gini deh, waktu itu aku punya CS atau customer service sampai 25 orang. Ya, bayangin 25 orang. Kenapa? Karena aku nggak pengen iklanku yang lagi bagus ini jam 5 sore mati. Karena kalau mati otomatis cuannya berhenti, gitu kan? Alhasil aku cari ke CS yang banyak, customer service yang banyak buat ngebalesin chat selama 24 jam. Jadi ada sip-sipnya tuh, ada sip pagi, ada sip malam, ada sip yang sampai subuhnya, ada yang sip sampai siangnya, gitu-gitulah intinya, gitu kan? Nah, jadi balik lagi, jadi kalau misalnya kita ngiklan tuh boleh dimatiin sorenya kah, atau nggak boleh matiin di siangnya kah, bebas gitu. Tapi kalau balik ke strategiku, biasanya aku matiin jam 5 sore. Kenapa? Karena ya biasanya CS udah pada berhenti gitu. Jadi Mas Dan masih pakai nggak tuh yang sampai 24 jam? Saat ini sih enggak gitu ya. Karena sampai jam 5 cuannya udah gede kayak gitu. Kalau dulu iya 24 jam, karena waktu itu masih baru mulai awal main, jadi ya masih semangatnya lah untuk ngiklan dan tidak pernah di stop kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang masih bingung gimana Mas Jan, saya jalanin aja atau enggak? Saranku jalanin aja, apalagi yang kamu masih sendiri yang masih pengen nyari cuan gede 24 jam kalau bisa gitu. Dan mainnya pakai form ya. Kalau misalnya kalian pakai WhatsApp memang agak bahaya kalau di chatnya ditinggal-tinggal, tapi kalau kalian mainnya pakai form nih, pakai order online gitu ya, itu malamnya kalian tinggal tidur, besoknya baru di follow up pun nggak apa-apa. Tapi kalau WA kalian baru follow up besoknya, siap-siap aja nggak pada closing kayak gitu. Kita lanjut ya, kita cari pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari _Diki0414. Bang, kalau jadi reseller terus profitnya 50.000 satu produk bisa ya bang? Oke, jadi masalah profit ini masih banyak yang jadi pertanyaan. Sebenarnya emang wajib banget ya kita ngiklan itu ngambil profitnya 100.000 gitu. Jawabannya nggak wajib-wajib banget, tetapi aku sangat memikirkan untuk kalian tuh pahami gitu loh, bahwa ketika kita ngiklan tuh kita bayar. Berbeda dengan kita jualan biasa ya. Kalau misalnya kita jualan biasa ya kita nawarin ke orang tanpa ada biaya yang keluar, tidak ada budget marketing lah alasannya. Tapi kalau iklan, jadi alasanku kenapa suruh 100.000, sebenarnya kalian tuh nggak dapat profit 100.000, karena bayar iklan tuh bisa 20.000-nya per satu orang ya, itu bisa 30.000, bahkan bisa 50.000. Bahkan sebenarnya sejatinya profit kalian bisa 50.000. Jadi solusinya gimana Mas? Dan kalau misalnya produk saya ternyata sangat murah gitu loh. Kalau misalnya sangat murah, salahnya adalah dengan memainkan strategi ya. Bisa bisnis modelnya diubah. Contohnya gini, Mas Zan, saya jualan daster, saya jualan fashion, yang dimana kalau saya jualan bajunya persatuan, ini untungnya paling cuma 10.000, cuma 12.000. Tapi ada orang punya bisnis model diubah, bisnis modelnya diubah, yang dimana dia buka yang namanya paket reseller, yang dimana kalau dia beli sekarung harganya 1 juta. Ini tuh bisnis model tuh. Ya sebenarnya profitnya cuma 10.000, tapi bisnis modelnya diubah. Teman-teman hitung aja tuh gitu. Teman-teman pasti udah sering dengar tuh orang-orang yang jual paket usaha ya. Itu sebenarnya dia senang memainkan di sana gitu biar profitnya naik. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak, bisa-bisa aja, tapi silahkan dicobain. Kemungkinan besarnya kalau kalian nggak main strateginya, misalnya setelah dia beli saya akan jualin produk ini lagi, jualin produk ini lagi, sehingga biaya iklan yang di awal tuh nutup. Tapi kalau kalian sekali doang bisa jadi akan rugi gitu. Cuman secara aku tetap maksimalin gimana caranya profitnya bisa gede kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Niki__ ya. Ngiklan bagus jam berapa aja Mas? Well, kalau ngomongin masalah ngiklan jam berapa aja bagusnya, biasanya itu dari pagi. Jadi misalnya nih sekarang nih aku syuting lagi jam 9, jam 10 lah, jam 10 pagi. Terus iklannya langsung dinyalahin, akan kemungkinan besar terjadinya jelek. Kenapa? Karena engine-nya Facebook atau mesinnya Facebook, sepengalamanku itu ketika iklan dinyalahin, misalnya startnya jam 12 malam, startnya jam 4 subuh, itu lebih bagus kalau sampai sore. Tapi kalau kita buat siang-siang iklannya jalan, sore jalan, itu seringnya aku sih jelek gitu ya, seringnya aku jelek.
Jadi kalau jamnya bagus ya udah dari pagi sampai sore, atau enggak dari pagi 24 jam kalau usah dimatiin tuh lebih bagus kayak gitu ya. Terus kita lanjut lagi dari Ilham Rifana. Kalau untuk promosikan rumah bisa bang? Oke, jadi balik lagi ya ke pemahaman awal, yang namanya Facebook Ad, yang namanya Instagram Ad, fungsinya untuk apa sih? Mempromosikan apapun yang kamu jual, ya apapun teman-teman. Mau jualan motor, kayak jualan mobil, rumah, properti, apartemen, bebas ya. Dan orang-orang yang kita targetin ini pada main Instagram nggak? Pada main Facebook nggak? Main gitu. Teman-teman mungkin kalau cara gampangnya gini, aduh saya punya produk ini, terus teman-teman buka Instagram, buka Facebook, lah tiba-tiba ada orang ngiklanin produk yang sejenis atau kompetitor kalian, itu nggak usah ditanya bisa apa enggak, udah pasti bisa, kompetitor kalian aja ngiklan ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngiklanin rumah, kita ngiklanin mobil yang mahal-mahal, itu funnelnya akan berbeda. Kalau kita jualan produk, misal nih ada holder nih, misal pakai holder gini, ini misal aku jualan gini, ini closing di website, closing di WA, kita langsung kirim bisa. Tapi kalau rumah, ya nggak bisa dong ya. Funnelnya akan berbeda, customer journey-nya akan berbeda. Gitu, yang dimana ketika dia minat, ya dia harus survei dulu. Ketika dia minat, dia harus melihat rumahnya dulu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi jawabannya bisa banget. Kita lanjut lagi, pertanyaan lagi, ini banyak banget yang masuk ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Alde Raihan ya. Kalau jualan pakai Facebook dan IG Ads bisa untuk dropshipper nggak? Jawabannya bisa banget. Aku ya teman-teman, itu dari awal sampai sekarang itu masih menjadi dropshipper. Cuman lebih tepatnya adalah reseller. Kenapa nggak jadi dropshipper aja mas? Dan dulu sempet kita masih bisa ya. Aku termasuk masih yang kebagian pernah jadi dropshipper. Gitu. Kenapa? Karena pada saat jadi dropshipper itu belum muncul tuh yang namanya COD-an. Ya, aku bersyukur banget masih ngerasain lah satu produk atau dua produk yang masih banyak pakai transfer. Karena sistem COD itu baru booming di tahun berapa aku lupa, intinya aku masih ngerasain lah gitu. Jadi jawabannya bisa banget, dan aku sekarang lebih jatuhnya reseller. Kenapa? Karena dari supplier aku kirim ke rumahku. Kenapa? COD. Ya, yang namanya COD jarang supplier yang mau ngurusin gitu ya. Mau nggak mau kita kirim ke rumah kita repacking. Kalau dropshipper kan beda, dropshipper kita tugasnya jualan aja, closing, urusan orang supplier gitu. Sekarang agak susah, kecuali teman-teman bisa menemukan produk yang memang banyak ya orang-orang itu sukanya transfer kayak gitu ya. Jadi jawabannya bisa banget kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, kita cari dulu nih kira-kira apa namanya yang bagus nih. Oke, ada pertanyaan bagus nih. Rizky.drmw_. Rata-rata pemula belajar Facebook dan IG Ads dari nol, profit banyak. Biasanya boncos berapa duit dulu, berapa bulan? Well, pertanyaan yang bagus banget nih. Dulu teman-teman, waktu aku awal belajar Facebook Ads itu aku sebulan pertama belajar itu udah dapat 20 juta gitu. Jadi masalah kalau misalnya kita dari nol terus bisa profit itu dalam jangka waktu berapa lama? Balik lagi ke siapa teman-teman? Semisal teman-teman gabung di kelasku di FV, Exclusive Basic Facebook dan IG Ads. Ketika teman-teman masuk ke sana, ilmu udah tersedia. Teman-teman tinggal belajar. Jadi kalau ditanya yang menentukan kita profit bisa berapa lama, jawabannya siapa? Gak mungkin aku. Kenapa? Karena aku udah sediakan, kamu tinggal makan ini ilmunya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cepat profitnya, ya udah begitu gabung di kelas langsung praktek, gitu loh, ya. Dan itu nggak butuh bulan-bulan. Ya nggak butuh berbulan-bulan, nggak butuh sebulan, seminggu 2 minggu teman-teman udah profit kayak gitu. Jadi kalau misal ditanya kayak gitu, semuanya balik lagi ke kita ya. Kenapa Mas Zan waktu itu awal main Facebook Ads bisa langsung profit sebulan itu 20 juta padahal masih nol banget belajarnya gitu. Kenapa? Karena aku sangat gigih di sebulan pertama itu belajar dengan serius gitu loh. Dan itu nggak ada hubungannya gitu ya dengan kita punya mentor. Karena kalau misalnya kita males-malesan belajar, ya mentor gimana mau ngajarin kita aja nggak belajar, kita aja nggak nanya-nanya kayak gitu ya. Jadi balik lagi semuanya ke kita ya. Dan perlu dipahami juga ada yang namanya 10.000 jam. Jadi kalau misalnya kita mau mahir di suatu bidang nih, kita perlu 10.000 jam terbang kayak gitu ya. 10.000 jam terbang itu ya prakteknya itu diulang-ulang terus. Intinya adalah konsisten praktek, nanti teman-teman akan mahir dan bisa profit ratusan juta bahkan miliaran dari Facebook Ads kayak gitu ya. Oke guys, mungkin video kali ini itu aja dulu ya. Semoga menjawab, dan tentunya kalau misalnya pertanyaan kalian belum dijawab, komen aja di sini ya, nanti akan aku bikinin
Q&A selanjutnya buat jawabin pertanyaan kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTubeku biar semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat banyak orang. Oke, thank you yang udah nonton video kali ini. See you next video. Bye bye.